Halo sobat kreatif, di sini siapa yang suka makan ayam kampung? Nah, jadi ayam kampung ini adalah salah satu jenis ayam yang dikenal punya cita rasa yang gurih dan tekstur daging yang lebih padat. Ayam kampung tidak hanya disukai oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga semakin dicari oleh industri makanan dan minuman atau F&B. Kalau misalkan sobat kreatif masih mencari peluang bisnis dengan modal kecil, ternak ayam kampung bisa menjadi pilihan yang menarik dan cukup menjanjikan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang potensi bagaimana berternak ayam ya, baik ayam daging maupun ayam petelur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana beternak ayam kampung dengan modal terjangkau. Video ini mungkin cocok untuk kalian yang pemula di industri peternakan, terutama peternakan ayam, dan tidak punya modal yang cukup besar. Tapi kalau misalkan teman-teman yang emang sudah mulai jalan usahanya, tapi ingin mendapatkan insight baru, mungkin video ini juga cocok buat kalian. Nah, seperti apa? Mari kita bahas pembahasannya di video kali ini. Oke, mari kita ulas kembali bagaimana potensi ternak ayam di Indonesia. Nah, kita akan bahas lebih spesifik pada ternak ayam kampung ya. Nah, jadi Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan usaha ternak ayam kampung, terutama karena permintaan yang terus meningkat dari pasar lokal maupun nasional. Data terbaru BPS menunjukkan bahwa produksi ayam kampung di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, data menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten atau kota di Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Ini dapat diindikasikan sebagai tren yang positif karena mengingat permintaan ayam kampung di pasar domestik cenderung stabil ataupun meningkat. Meskipun setiap kabupaten memiliki jumlah produksi yang bervariasi, kabupaten-kabupaten dengan produksi tertinggi seperti Tulung Agung, Blitar, dan juga Pacitan menunjukkan daya skala industri yang lebih mapan dalam budidaya ayam kampung. Teman-teman bisa lihat datanya di lampiran ya, terlihat ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan 2022. Peningkatan ini tidak terlepas dari tingginya minat masyarakat terhadap daging ayam kampung yang lebih dikenal dengan rasa khas dan lebih rendah lemak dibandingkan daging ayam broiler. Dalam industri kuliner, baik itu rumah makan, restoran, hingga hotel, daging ayam kampung seringkali menjadi pilihan utama. Tidak hanya itu, ayam kampung juga disukai oleh masyarakat Indonesia yang lebih menyukai rasa yang tradisional dan juga kualitas daging yang lebih alami. Selain daging, telur ayam kampung juga punya nilai jual yang cukup tinggi di pasaran. Telur ayam kampung dipercaya memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik seperti protein, vitamin, dan juga mineral. Oleh sebab itu, banyak konsumen yang rela membayar lebih untuk mendapatkan telur ayam kampung yang dianggap lebih sehat dibandingkan telur ayam ras biasa. Dalam industri peternakan, ayam kampung punya daya tarik sendiri. Jenis ayam ini digemari bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena beberapa kelebihan unik yang jarang ditemukan pada ayam daging biasa. Namun, seperti halnya usaha lainnya, ternak ayam kampung juga punya sisi kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh kalian para peternak, terutama buat kalian yang baru memulai usaha ternak ayam. Oke, mari kita mulai dari keunggulannya. Salah satu keunggulan utama dari ayam kampung adalah daya tahan tubuhnya yang lebih baik terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam biasa. Ini karena ayam kampung terbiasa hidup di lingkungan yang lebih alami sehingga mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki kekebalan yang lebih kuat. Tentu ini menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi para peternak skala kecil yang mungkin tidak punya sistem pemeliharaan modern dan ketat seperti peternakan dengan skala yang besar. Dengan daya tahan yang lebih tinggi, resiko kematian ayam akibat penyakit dapat diminimalisir dengan otomatis menekan biaya perawatan. Nah, di sisi lain ayam kampung punya kelemahan yang perlu diperhatikan juga ya. Pertama, masa pertumbuhan ayam kampung ini cenderung lebih lama dibandingkan ayam daging seperti broiler. Ayam yang biasanya dipanen dalam waktu sekitar 6 minggu, ayam kampung membutuhkan waktu yang lebih panjang sekitar 4-6 bulan untuk mencapai bobot yang ideal untuk dapat dipanen. Hal ini tentunya mengurangi waktu pengembalian modal yang harus dikeluarkan oleh para peternak. Kedua, biaya pakan menjadi tantangan yang sendiri. Ayam kampung membutuhkan asupan nutrisi yang konsisten untuk mencapai berat yang optimal. Meskipun mereka bisa bertahan dengan pakan alami, peternak juga perlu menyiapkan pakan tambahan untuk bersifat pertumbuhan. Hal ini tentu saja memerlukan anggaran yang lebih ekstra dibandingkan dengan kita menggunakan ayam broiler ya. Ditambah lagi, harga pakan yang fluktuatif bisa menjadi beban terutama bagi para peternak dengan modal yang terbatas ya, kayak kita. Lalu bagaimana caranya memulai usaha ternak ayam kampung untuk para pemula ya, untuk menjadi langkah yang cukup menarik dan punya potensi yang menguntungkan. Di Indonesia ada beberapa metode yang umum digunakan dalam ternak ayam kampung. Nah, masing-masing metode punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, metode yang pertama ini adalah metode umbaran atau sistem umbaran lah.
Ini adalah metode ternak ayam kampung yang membiarkan ayam berkeliaran bebas di area tertentu ya. Pada sistem ini, ayam dibiarkan mencari makanan tambahan seperti serangga, rumput, ataupun biji-bijian yang tersedia di lingkungan sekitar. Umumnya, sistem ini membutuhkan lahan yang cukup luas ya, sehingga ayam memiliki kebebasan bergerak yang lebih. Metode ini memiliki kelebihan terutama dari segi biaya pakan yang lebih rendah. Karena ayam mencari makan tambahan sendiri, kebutuhan pakan yang disediakan peternak jadi lebih sedikit. Selain itu, ayam dipelihara dengan cara umuran memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat karena terbiasa dengan lingkungan yang lebih alami. Namun, metode ini juga punya kelemahan seperti risiko keamanan dari predator dan juga sulitnya mengontrol pertumbuhan secara optimal. Yang kedua ada sistem semi intensif. Nah, buat para pemula ya seperti kita ini yang pengen punya kontrol lebih terhadap ayam ternaknya, sistem ini mungkin cocok buat kita ya. Pada sistem ini, ayam kampung tetap diberikan area untuk bergerak bebas, namun dengan batasan tertentu yang berupa kandang terbuka atau area yang berpagar. Metode semi intensif ini memungkinkan ayam untuk tetap bergerak aktif sambil tetap berada dalam pengawasan peternak. Dengan sistem ini, peternak dapat mengontrol pakan dengan lebih baik dengan waktu pemberian yang lebih optimal. Ayam yang dipelihara dengan sistem ini cenderung punya pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan ayam yang dipelihara dengan metode umbaran. Meski begitu, biaya yang diperlukan untuk sistem ini biayanya cenderung lebih besar ya, karena kita perlu menyiapkan pakan tambahan secara teratur yang pastinya membutuhkan biaya lebih. Nah, kalau misalkan kalian sudah memilih metode mana yang mungkin cocok untuk kalian ya, sesuai dengan kondisi lingkungan ataupun kondisi modal kalian ya. Hal yang pertama perlu kalian lakukan adalah memilih bibit ayam kampung. Dalam ternak usaha ayam kampung ataupun ayam lainnya ya, memilih bibit yang tepat adalah kunci dari kesuksesan atau kunci awal dari kesuksesan ternak ayam. Bibit tidak hanya menentukan pertumbuhan ayam, tapi juga mempengaruhi kualitas daging dan juga daya tahan tubuh. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan ketika akan membeli atau memilih bibit ayam kampung. Yang pertama, kita harus lihat ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri fisik yang perlu diperhatikan antara lain adalah bulu yang bersih dan juga mengkilap. Matanya cerah, tidak sayu ya. Serta kaki-kaki yang kuat dan juga aktif bergerak. Ayam yang aktif ini menunjukkan bahwa ia punya energi lebih dan juga kondisi kesehatan yang baik. Nah, untuk memastikan bibit ayam kampung yang berkualitas, belilah dari peternak ataupun supplier yang terpercaya ya. Banyak peternak pemula yang tergiur dengan harga murah, tapi kualitas bibitnya tidak terjamin. Jadi, memilihlah bibit dari sumber yang terpercaya dan ini akan meminimalisir resiko ayam terkena penyakit bawaan dan punya pertumbuhan yang lambat. Nah, memilih bibit sudah, mari kita siapkan kandangnya. Nah, kandang yang baik tidak hanya melindungi ayam dari cuaca dan juga predator, tapi juga memberikan lingkungan yang nyaman untuk pertumbuhan yang lebih optimal. Tipe kandang tentu dapat disesuaikan dengan metode yang ditentukan sebelumnya ya, seperti umbaran ataupun semi intensif. Untuk kandang, untuk sistem umbaran kita bisa menggunakan kandang terbuka ya. Jadi, kalau misalkan kandang terbuka ini, fungsinya hanya sebagai tempat berteduh ataupun istirahat di malam hari. Dan ini biasanya sederhana, cukup dibuat dari rangka kayu ataupun jaring ataupun pagar di sekitar untuk menghindari ayam berkeliaran terlalu jauh dan melindungi dari serangan hewan liar. Nah, namun jika memilih metode semi intensif, kandang yang dibutuhkan adalah jenis kandang tertutup ya, dengan area yang lebih terstruktur dan juga terbatas. Sistem ini, kandang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tapi juga sebagai tempat mengontrol pakan dan juga kesehatan ayam. Kandang tertutup ini biasanya terdiri dari ruang tidur dan juga area bermain yang dilengkapi dengan peralatan dasar seperti tempat makan, minum, serta pencahayaan yang cukup. Sinar matahari pagi sangat penting karena membantu proses penyerapan vitamin D yang esensial bagi pertumbuhan tulang ayam. Selain itu, lantai kandang bisa menggunakan jerami ataupun pasir untuk menjaga kebersihan dan juga kenyamanan untuk ayam itu sendiri ya. Untuk ukuran kandang yang ideal perlu disesuaikan dengan jumlah ayam yang akan diternakan agar tidak terjadi keberatan yang berlebih ya. Namun, pada metode semi intensif ukuran ini bisa sedikit dikurangi agar tetap memperhatikan kenyamanan ayam itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pemberian pakan dan juga nutrisi ya. Nah, apa aja sih pakan utama dari ayam kampung? Nah, ada beberapa pilihan utama yang umum digunakan untuk ternak ayam kampung ya. Di antara lain adalah dedak, jagung giling, dan juga bekatul. Namun, kita juga ada alternatif lain ya, seperti maggot, bekicot, dan juga kulit kopi yang nanti kita bisa campurkan dengan prebiotik ya. Atau alternatif lainnya, kalau misalkan kalian emang tidak punya waktu lebih, kalian bisa menggunakan pakan konsentrat siap pakai yang biasanya dijual ya.
Namun sebagai cara praktis untuk menghemat pakan, konsentrat ini dapat dicampur dengan dedak dan juga jagung dengan perbandingan 1:3:1, di mana 1 bagian konsentrat, 3 bagian dedak, dan 1 bagian jagung. Nah, perpaduan ini membantu kebutuhan protein, karbohidrat, dan juga serat sekaligus, serta memberikan keseimbangan nutrisi yang lebih baik tanpa perlu banyak jenis pakan tambahan. Nah, kalau itu udah semua ya, kita udah nyiapin bibit, kita udah nyiapin kandang yang optimal, kita udah kasih pakan. Nah, yang terakhir tentu perawatan yang efektif ya. Jadi ini jangan dilupakan ya. Mulai dari kebersihan kandang ya, yang menjadi kunci utama dalam mencegah penyakit. Idealnya itu kita bersihkan setiap hari ya, ataupun minimal beberapa kali dalam seminggu lah ya, untuk membuang kotoran, sisa pakan, dan juga air-air yang tumpah ya. Oke, kalau itu udah semua, mari kita panen. Berapa lama sih ayam kampung dapat dipanen? Nah, biasanya ayam kampung ini siap dipanen pada usia sekitar 70 sampai 90 hari ya, atau sekitar 2 sampai 3 bulan paling cepat. Nah, ini pun tergantung dari metode pemeliharaan dan juga jenis pakan yang diberikan ya. Jadi pada usia ini, ayam kampung biasanya punya bobot ideal yaitu sekitar 0,8 sampai 1 kg per ekornya. Nah, bagi sobat kreatif yang punya keinginan untuk mulai usaha ternak ayam kampung, mungkin punya pertanyaan, berapa sih modal ternak ayam kampung ini? Dan juga berapa sih keuntungan dan juga balik modalnya dari berapa tadi, 90 hari atau 3 bulanan ya, dari panen pertama gitu kan. Apakah panen pertama sudah bisa balik modal? Mari kita coba hitung ya, seperti apa sih modalnya dan juga perhitungan balik modalnya. Nah, kita mulai dari pembelian bibit ya. Untuk bibit ayam kampung ini, kita bisa mulai dari sekitar 50 atau 100 ekor ya. Kalau misalkan kalian beli paketan yang ada di internet juga udah banyak ya. Kalau misalkan teman-teman mau beli, itu banyak banget di internet yang menjual paketan itu di 100 ekor rata-rata. Tapi juga yang 50 ekor ada sih. Kalian bisa pilih ya di sekitar itu. Tapi kalau misalkan kalian di bawah itu, misalkan kalian pengen 10 atau 20, itu kalau misalkan beli dari bibit agak sedikit susah ya. Kecuali kalian beli di pasar tradisional langsung, itu mungkin ya, cuman harganya pasti akan lebih mahal dibandingkan kalian beli ke peternak yang emang khusus menyediakan DOC atau ayam bibit ya. Berapa sih harganya? Harganya itu sekitar antara 5.000 sampai 10.000 ya, tergantung dari jenis bibitnya, apakah dia sudah divaksin atau belum, atau dan juga tergantung kualitasnya juga ya. Nah, katakanlah kita ambil nilai tengah deh. Nilai tengah kalau misalnya kita beli paketan yang 100 ekor itu sekitar 7.500 ya. Jadi modal awal yang dibutuhkan untuk bibit itu sekitar 750.000. Nah, ini tergantung ya, dan tergantung wilayah di mana kalian tinggal juga pastinya. Terus untuk pembuatan kandang itu tentu akan sangat bervariatif tergantung dari jenis kandangnya. Ya, untuk kapasitas 100 ekor itu kalian bisa nyiapin modal sekitar 1 juta sampai 1,5 juta ya. Ini udah termasuk atap dan perlengkapan dasar seperti tempat pakan dan juga minumnya. Nah, yang paling besar ini nanti ada di pakan ya. Untuk pakan ini dan juga obat-obatan itu, kalau misalkan obat-obatan kalian bisa nyediain sekitar 100.000 sampai 150.000. Untuk vitamin juga sama ya, untuk per 100 ekor itu di 100 ribuan. Untuk pakan ini ya, kalau misalnya kita menggunakan tadi ya perbandingan 1:3:1, untuk kebutuhan selama 1 bulan pertama dengan asumsi 100 ekor ayam dibutuhkan sekitar 50 kg jagung, 150 kg dedak, dan juga 50 kg pakan konsentrat. Misalkan di total ya kisarannya antara sejutaan ya, 1 juta sampai 1.200.000 ya. Ini harga yang murah ya mungkin ya, karena harga pakan ini sangat fluktuatif ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal harga pakan di video-video kita sebelumnya, itu banyak yang ngira pakannya murah gitu kan. Tapi perhitungan ini adalah perhitungan apa ya, harga rata-rata bisa dibilang antara 1 juta sampai 1.200.000 yang bisa kita siapkan ya. Terus untuk probiotik tadi vitamin ya sekitar 1 sampai 200.000 per bulan. Untuk vaksinasi juga sama ya. Untuk vaksinasi, kalau misalkan kalian belum beli bibit yang divaksinasi itu, kalian harus nyiapin 100 sampai 150.000. Untuk biaya operasional lainnya ya seperti karyawan misalkan, tapi kalau misalkan kalian kita masih pemula ya, kan kayaknya nggak perlu karyawan ya. Kalau misalkan biaya operasional lainnya seperti listrik mungkin ya, terus air ya, mungkin sekitar 200-300.000 itu bisa keluar ya untuk biaya operasional lainnya. Nah, kita hitung biaya estimasinya ya. Tadi 100 ekor ayam berarti 750, kandang kita
terus pakan sejuta juga ya kan, terus juga perawatan 100 sampai 200 ribu kan. Ini kita udah bikin ya, ini hitung-hitungannya secara kasarnya ya. Jadi totalnya itu berkisar antara 3 juta sampai 4 juta ya untuk biaya awal atau modal awalnya. Hitung ya, berapa sih estimasi harga pasar dan juga potensi keuntungannya. Untuk estimasi harga jual ayam kampung itu emang lebih tinggi ya, kisarannya di 50.000 sampai 70.000 per kilogram. Ini tergantung dari wilayah, kualitas ayam dan juga momen. Ya, momen seperti lebaran atau mendekati Idul Adha, Idul Fitri ya, itu biasanya harganya cukup melambung tinggi. Nah, untuk potensi keuntungannya tentu kalau misalkan kita sebagai peternak pemula memelihara 100 ekor ayam kampung yang mencapai tingkat hidup katakanlah 90% ya, maka biasanya berarti berapa? 90 ekor yang bisa dipanen dengan rata-rata katakanlah kita ambil harga di 70.000 per ekor. Maka pendapatan kotor yang bisa kita dapatkan adalah sekitar 6.300.000 rupiah. Kalau misalkan asumsi modal awal sekitar 4 juta, sepertinya sudah dapat diuraikan bahwa kita sudah langsung untung di panen pertama atau sekitar berapa? 2.300.000 rupiah ya. Jadi udah untung di panen pertama. Tapi ya, angka ini tentu akan sangat berbeda di lapangan. Pertama, bagaimana biaya operasional kita, pakannya, kan, dan lain-lainnya. Lalu wilayahnya juga akan sangat mempengaruhi. Terus juga kapan kita panen juga akan sangat mempengaruhi. Ya, jadi teman-teman bisa memperhitungkan waktunya ya. Kapan harus membeli bibit, mulai beli bibit sampai nanti estimasi panennya. Jadi momen-momen harga ayam tinggi itu emang ada ya. Jadi dan juga turunnya juga ada nih. Jadi kalian harus perhitungkan lagi ya, karena harga pasar itu fluktuatif. Bisa tinggi, bisa turun, dan juga harga ini adalah harga pasar ya teman-teman. Bukan harga di tengkulak. Karena harga di tengkulak pasti mungkin harganya akan lebih rendah. Jadi teman-teman harus perhitungkan lagi untuk harga ini, teman-teman harus riset lagi bagaimana nanti teman-teman bisa akan mendapatkan harga yang lebih tepat gitu. Jadi balik modalnya kapan? Balik modalnya ya sekitar 90 hari ya, 70-90 hari atau sekitar 2 sampai 3 bulan. Sesuai dengan masa panen. Kalau misalkan ya ini lagi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan tingkat kebersihannya 90% ya. Kalau misalkan di bawah itu tentu ya tahan tubuhnya kurang oke, pakannya kurang oke, vitaminnya nggak dapat, ya bisa aja kurang dari 90% ya. Syukur-syukur bisa 100% ya, syukur-syukur bisa 100%. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi perintis usaha ternak ayam, baik ayam kampung, ayam broiler, ayam telur dan juga lainnya, diberi kemudahan dalam hal beternak. Untuk pemasarannya tentu pemasaran bisa kalian jual langsung ke pasar tradisional ya, kalau misalkan ingin mendapatkan hasil yang maksimal tadi harga jual di 70.000. Kalau misalkan pengen cepat ya jual ke tengkulak, kalau misalkan ada di daerah kalian, atau kalian bisa jual ke warung atau restoran secara langsung ya, kalian kerjasama, kalian supply. Kalau kalian punya cukup modal untuk bisa menyuplai mereka setiap hari, itu bisa menjadi pilihan yang menarik ya, karena ya tapi kalian harus konsisten untuk hal itu ya. Itu kalian bisa jual di online ya, kita udah sering lihat nih, bahkan kita pada saat kita nulis ini ya, kita lihat di internet, di platform sosial media, di platform e-commerce atau toko online ya, itu udah banyak yang jual ayam kampung, baik yang masih hidup ataupun yang dalam kondisi frozen. Nah, kalau misalkan kalian memang sangat pemula ya, dan kalian butuh beberapa produk tadi ya, seperti di mana sih beli bibit DOC ya, kalian bisa klik link yang ada di description ya, yang kita udah cantumkan linknya ya, beserta harganya juga ada ya. Dan juga kalau kayak pakan dan juga suplemen, kalau misalkan kalian beli online juga tersedia link di bawah, silahkan klik linknya ya untuk kalian langsung beli aja ya. Jadi kalian bisa langsung perhitungkan langsung nih berapa sih modal awal yang diperlukan. Nah, sebagai penutup, untuk mengembangkan bisnis ternak ayam kampung ini bukan hanya soal keuntungan pastinya ya, tapi juga tentang memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk memulai ternak ayam kampung adalah langkah yang cukup menjanjikan bagi siapapun yang ingin mencoba agrikultur dengan modal yang relatif lebih terjangkau dengan potensi keuntungan yang cukup besar. Tentu dengan perencanaan yang baik dan pemilihan bibit yang berkualitas serta pemahaman tentang pakan dan juga suplemen yang tepat, kita
kita akan mendapatkan hasil yang optimal di peternakan ayam kampung ini. Sama seperti bisnis lainnya, ternak ayam kampung juga punya tantangan dan juga kesulitannya tersendiri. Jadi konsistensi dalam kalian peternak ayam kampung menjadi kunci dalam kesuksesan bisnis ini. Jadi selamat mencoba dan juga salam kreatif.